kiat-kiat pelanggaran merek di dunia digital. Saya perlu sampaikan terlebih dahulu, webinar kali ini terselenggara atas kerjasama dari Fakultas Hukum Universitas Islam Jember yang bekerja sama dengan kantor hukum Law Firm Heru Setiono dan Firbi Paten di Jakarta di sana. Mudah-mudahan ikhtiar kita dapat memberikan ilmu yang bermanfaat dan hal-hal positif lainnya yang baru kita. Sebelumnya perlu saya membacakan terlebih dahulu susunan acara yang akan kita lalui dari jam 1, insya Allah selesai hingga jam 3 nanti. Yang pertama, nanti akan ada keynote speech. Keynote speech ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Dekan, Bapak Supianto SHMH untuk memberikan keynote speech. Lalu selanjutnya adalah sekaligus Bapak Dekan membuka acara webinar kali ini. Lalu selanjutnya adalah acara inti. Ada dua narasumber yang akan dihadirkan dalam webinar ini. Yang pertama dari Fakultas Hukum, Ibu Tioma. Lalu yang kedua dengan ya, Dr. Heru Setiono, yang kemudian akan dilanjutkan dari sesi tanya jawab. Pada akhirnya tadi komunikasi dengan panitia, insya Allah nanti sesi tanya jawab dan akan dipilih 3 penanya yang menurut panitia baik akan dihadiahi hoodie kira-kira gitu. Mudah-mudahan semua susunan acara dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Amin amin. Selanjutnya kami memberi waktu 10 menit kepada Bapak Dekan, Bapak Supianto SHMH untuk memberikan keynote speech pada kegiatan hari ini. Waktu dan tempat kami berikan. Terima kasih Bapak Dr. Naim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang saya hormati Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Jember di Dioma Haryangga SHMH, nanti yang sekaligus menjadi pemateri pada webinar ini. Kemudian Bapak Dr. Heru Setiono. Selamat bergabung Pak, selamat datang di. Terima kasih Pak. Di ini ya, sebelum kita bertemu secara digital ini, secara online. Kemudian kegiatan kita nanti bersambung. Ya. Kemudian Bapak Dr. Muhammad Hari Nail yang menjadi penyelenggara acara ini, mudah-mudahan kegiatan kita ini bisa jalan lancar sampai bisa. Pertama-tama tadi sudah disampaikan juga oleh moderator bahwa kegiatan webinar kali ini diharapkan berkat kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Islam Jember dan Law Firm Setiono & Co yang merupakan konsultan hakim yang berpengalaman puluhan tahun menangani perkara-perkara. Kami menyambut baik kegiatan ini. Paling tidak ini nanti akan memberikan wawasan bagi kita mengenai bagaimana penyelesaian kekayaan intelektual secara umum dan sengketa merek secara khusus. Memang di dunia digital sekarang ini perkembangan kekayaan intelektual semakin cepat, semakin canggih tentu saja, karena didorong oleh perkembangan teknologi informasi yang perkembangannya juga. Karena itu tidak terelakkan di dalam perjalanannya nanti ada kasus-kasus yang aktual, khususnya tentang merek. Di pemberitaan akhir-akhir ini kita melihat di media
kasus merek banyak terjadi di Indonesia. Mungkin yang paling dekat dengan kita ya, misalnya kasus bagi teman-teman yang mahasiswa barangkali sebagai konsumen dari ayam geprek Gensu, itu juga menjadi kasus yang kita bisa lihat beritanya di media elektronik atau media sosial. Kemudian kasus-kasus yang agak lebih besar misalnya antara gudang garam dengan gudang garam, yang ini levelnya sudah perusahaan yang terbuka, dan banyak lagi kasus-kasus yang lain yang kita bisa simak, kita bisa ikuti pemberitaannya melalui media baik media kotak. Oleh karena itu, tema yang diangkat pada webinar kali ini sangat tepat, karena bagaimanapun perkembangan dunia bisnis tidak bisa dilepaskan dari apa yang dinamakan kekayaan. Baik yang nanti sifatnya hak cipta maupun hak kekayaan industri, paten misalnya, merek, desain industri, rahasia dagang, atau yang lain. Oleh karena itu, saya berharap mudah-mudahan teman-teman yang mengikuti kegiatan ini, baik dari kalangan mahasiswa maupun dari dunia usaha atau masyarakat secara umum, bisa mengambil ilmu yang sebanyak-banyaknya dari para pemateri, dan paling tidak kalau kita nanti bergerak di dunia bisnis yang perkembangannya menggunakan platform-platform digital, nanti bisa mengamankan hak-hak kekayaan intelektual yang saya kira itu saja pengantar dari saya. Mudah-mudahan acara ini nanti berjalan baik, berjalan lancar, dan juga ada kerjasama antara Fakultas Hukum dengan Bapak Dr. Heri Setiono, konsultan hakimnya, kita harapkan nanti bisa berlanjut sampai ke masa akan. Saya kira demikian dari saya, webinar tentang kiat-kiat menyelesaikan sengketa marek di dunia digital secara resmi saya nyatakan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas beberapa hal-hal yang telah disampaikan oleh Bapak Dekan melalui keynote speech-nya, dan acara ini juga secara resmi sudah dibuka. Tapi sebelum menginjak ke acara inti sebagai bentuk sebuah kegiatan, saya minta kepada peserta yang bergabung, ini ada 87, untuk bisa menghidupkan kameranya. Kita akan berfoto secara visual terlebih dahulu. Mungkin bisa dihidupin dulu. Kita akan mungkin dibantu dari panitia juga. Saya juga dari sini ada 3 slide, mungkin akan ada 3 kali ya, 4 kali. Tunggu dulu, saya beri waktu untuk baik. Slide yang pertama, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide yang kedua. Saya mulai, 1, 2, 3. Selanjutnya yang slide ketiga, 1, 2, 3. Slide yang terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu peserta. Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti. Acara inti ini akan diisi oleh 2 narasumber. Tapi untuk narasumber pertama, ini bagian dari Ibu Tioma.
Ibu Tioma sendiri adalah dosen dari Fakultas Hukum Universitas Islam Jember. Ibu Tioma juga menjabat sebagai wakil dekan di kampus kami. Ibu Tioma memang membidangi dan keahliannya di bidang haki. S1 beliau diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Begitu pula S2 beliau diselesaikan di program pasca sarjana Universitas Airlangga. Beberapa penelitian-penelitian beliau juga berfokus di bidang hak atas kekayaan intelektual. Mungkin saya tidak bisa baca semuanya untuk mengikat waktu, kira-kira begitu perkenalan terhadap narasumber. Selanjutnya kami memberi waktu kepada narasumber pertama, Ibu Tioma SHMH, itu maksimal 20 menit, Ibu. Jadi digunakan 20 menit boleh, tidak sampai juga boleh, tapi nanti 3 menit sebelum berakhir nanti saya notif kalau seandainya mau berakhir 20 menit. Waktu pertama kepada Ibu Tioma saya berikan. Monggo Ibu. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk Bapak Heru Setiono, Kenal, Bu. kepada Bapak Supianto, Pak Dekan, izin Pak. Kemudian kepada moderator, Bapak Dr. Muhammad Khairul Nail, izin. Baik, selanjutnya kami langsung untuk menyampaikan materi. Kami izin dulu untuk share screen. Share screen. Monggo silakan. Baik, bisa dilihat? Bisa, Bu, bisa. Bisa, Bu. Ini mengenal hak kekayaan intelektual. Jadi saya akan membahas tentang hak kekayaan intelektual itu apa. Kemudian mengapa kok kita harus membahas tentang hak kekayaan intelektual. Ini memang lagi viral ya, membahas tentang HKI ini, dan setiap saya mengajar di kelas itu mahasiswa sangat antusias untuk membahas tentang HKI. Cuma permasalahannya adalah mahasiswa belum bisa membedakan antara komponen-komponen di dalam HKI tersebut. Nah, sebelumnya tentunya saya harus memperkenalkan dulu apa itu HKI. Mari kita mengenal ya. HKI atau hak kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif yang terdapat pada ruang lingkup kehidupan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni maupun sastra. Nah, kalau dilihat dari definisi ini, maka sudah ada namanya batas ya untuk mengetahui bahwa apa saja yang harus kita pahami bahwa dari hak kekayaan intelektual ini, yaitu tentang kehidupan ilmu pengetahuan, teknik, seni, maupun sastra. Baik, kemudian HKI ini dapat dipertahankan terhadap siapapun, serta yang memiliki hak tersebut dapat menuntut terhadap adanya pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Oleh karena itu, HKI ini bersifat eksklusif dan mutlak. Jadi siapapun yang memiliki HKI ini, ya, yang memiliki hak atas kekayaan intelektual ini, dia memiliki sifat eksklusif. Eksklusif di sini adalah langsung ke orangnya. Jadi tidak ada hubungan dengan orang lain. Jadi eksklusif diberikan kepada yang memiliki hak kekayaan intelektual dan mutlak gitu ya, dan mutlak diberikan. Kemudian kalau kita lihat menurut konsep atau pendapat para ahli, ya saya ambil di sini Abdul Qadir Muhammad karena di sini agak simpel dalam memahaminya. Jadi kalau menurut Abdul Qadir Muhammad ini menyebutkan bahwa hak konsep HKI ini adalah hak milik yang merupakan hasil dari pemikiran atau intelektual. Merupakan suatu hak yang melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan eksklusif. Kalau dilihat dari kata-kata intelektual, maka pemiliknya sepenuhnya adalah manusia atau sumber daya manusia, tidak dimiliki oleh yang lain selain sumber daya manusia. Kemudian konsep yang kedua,
Abdul Qadir Muhammad mengatakan bahwa hak yang diperoleh pihak lain dengan izin dari pemilik dan bersifat sementara. Jadi kalau ada yang memiliki selain pemilik aslinya, maka harus memohon izin atau mendapatkan izin dari pemilik aslinya. Dan ini hanya bersifat sementara. Jadi pemilik mutlaknya adalah si pemilik hak tersebut. Jadi konsep HKI menurut Abdul Qadir ini sangat sederhana dan saya rasa ini mudah dipahami oleh kita ya. Kemudian kalau kita menelusuri makna HKI ya, dalam hak atas kekayaan intelektual dalam kepustakaan Anglo-Saxon ada dikenal dengan sebutan intellectual property right. Kata ini juga dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah hak milik atas kekayaan intelektual. Kata-kata hak milik merupakan kata baku dalam kepustakaan hukum. Padahal tidak semua hak kekayaan atas intelektual itu merupakan hak milik dalam arti yang sesungguhnya. Dapat berarti hak untuk memperbanyak saja atau untuk menggunakannya dalam produk tertentu. Jadi kata-kata hak milik dalam haki atau hak kekayaan intelektual itu bukan hanya untuk pemilikan saja, tapi bisa untuk memperbanyak atau menggunakan produk tersebut atau menggunakan hak tersebut gitu. Jadi tapi harus melalui perizinan. Baik. Selanjutnya, jika ditelusuri lebih jauh, hak milik atas kekayaan intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud. Nah, biasa dikenal dengan benda imaterial. Ya, kalau kita melihat undang-undangnya atau peraturannya, kita bisa buka di KUH Perdata. Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori. Salah satu kategori itu adalah pengelompokan benda dalam klasifikasi benda berwujud dengan benda tidak berwujud. Kalau HKI dimasukkan dalam kategori benda tidak berwujud. Nah, ini ditemui dalam klasifikasi pada pasal 499 KUH Perdata yang berbunyi menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Nah, ini adalah bagan HKI. Saya membuat bagan ini agar lebih tahu atau lebih mudah untuk mengetahui dari mana asal muasal HKI ini. Jadi asal muasal ini dari GATT ya. Kemudian kita ini kan masyarakat dunia. Indonesia merupakan masyarakat dunia, maka bergabunglah di WTO. Apa itu WTO? World Trade Organisasi atau organisasi perdagangan dunia. Di dalam organisasi perdagangan dunia ini, salah satunya adalah peraturannya adalah TRIPS atau Trade Relation Intellectual Property Right. Nah, ini membahas tentang HKI. Nah, TRIPS inilah yang kita mengadopsi. Kita ratifikasi menjadi undang-undang kita, HKI ini. Nah, mulai dari situlah kita pun mengenal namanya HKI. Indonesia mengenal tentang HKI. Tetapi HKI itu tidak langsung dipahami oleh masyarakat. Mereka hanya memahami bahwa HKI itu adalah hak cipta. Jadi bolak-balik kalau kita cerita dengan masyarakat, oh hak cipta, copyright. Tapi di dalam HKI itu ternyata ada 2 item. Ada namanya hak cipta beserta dengan hak-hak yang terkait, dan ada komponen kedua yang jarang disebut sekali. Padahal ini komponen yang paling sering kita temui, yaitu kekayaan industrial. Jadi hak kekayaan industrial ini paling sering kita temui. Sedangkan kalau copywriting kita ketemu cuma hanya orang-orang tertentu yang memang berbakat, ya, sumber daya yang memiliki kemampuan yang bisa membuat sebuah hak cipta, begitu. Nah, kalau industrial property right ini ada pengembangan. Jadi di dalamnya nanti kita akan ketemu dengan paten, merek, kemudian variasi tanaman, terus indikasi geografis, terus desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, terus rahasia dagang, ini ada di dalam sini. Mohon maaf ini kelewat, ada namanya di dalam hak cipta itu ada namanya
traditional knowledge atau pengetahuan dari tradisional kebudayaan. Nah, ini masuk ke dalam hak cipta, tapi dilindungi langsung oleh negara, sehingga kita tidak perlu repot lah untuk membahas kebudayaan ini, karena memang langsung di hak ciptain oleh negara. Baik, selanjutnya, nah ini. Nah, saya akan membahas tentang peraturan-peraturan yang mendasari adanya HKI ini. Nah, kita mulai dari hak cipta dan hak-hak atas hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta. Nah, ini sekarang diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Di situ hak cipta disebutkan bahwa hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ini adalah sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh pencipta. Otomatis. Jadi tidak perlu kita harus memberitahu, kita sudah otomatis. Tetapi perlu diketahui bahwa sesuatu yang kita buat itu perlu dideklaratifkan atau diberitahukan, diumumkan. Karena tanpa memberitahu, maka tidak ada orang akan tahu bahwa kita membuat sebuah ciptaan. Jadi berdasarkan prinsip deklaratif. Jadi harus ada deklarasi kita, pengumuman kita kalau kita lagi buat sebuah ciptaan. Contoh, kita buat buku, kita bisa buat buku sendiri di rumah, ya kan? Bisa menulis, bisa membuat puisi sendiri, bisa. Tetapi kalau kita tidak mengumumkan kepada halayak kalau kita ini sudah membuat ini, kemudian tiba-tiba ada yang membuat atau memposting, ya sekarang kan modelnya media sosial, maka hak ini akan menjadi tidak lagi milik kita, bisa jadi nanti menjadi milik yang memposting. Nah, untuk menguatkan hak ini, hak cipta yang kita buat, maka kita harus mendeklarasikan atau mengumumkan. Sehingga hak cipta yang kita buat itu menjadi utuh milik kita sendiri. Begitu ya, itu salah satu usaha. Kemudian, nah, mohon maaf ini kok. Habis itu kita adalah membahas tentang hak-hak kekayaan industrial. Tadi tentang hak cipta. Apa itu hak-hak kekayaan industrial? Yaitu hak kekayaan industrial adalah sebuah eksklusivitas hak seseorang dapatkan atas inovasi, tanda desain, atau hal lain sejenis yang muncul saat orang tersebut mendaftarkan perlindungan hukumnya. Perlindungan hukum atas hak kekayaan industrial sendiri lahir dari dasar hukum, hak kekayaan industrial, dan undang-undang hak kekayaan industrial yang mengatur masing-masing jenis dari hak tersebut. Nah, hak kekayaan industrial ini terpisah. Jadi setiap hak kekayaan industrial ini memiliki aturan-aturan sendiri. Nah, apa saja hak kekayaan industrial seperti yang tadi sudah ada dalam bagan yang kita lihat tadi. Nah, ini yang lebih besar ya. Jadi ada paten, merek, terus plan variety property atau varietas tanaman, terus indikasi geografis, kemudian di industri, desain industri, terus desain tata letak sirkuit terpadu, trademark ya. Kemudian peraturannya. Kita lihat dari paten dulu. Kalau dari paten, itu undang-undangnya adalah 13 tahun 2016 tentang paten. Di situ disebutkan bahwa hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan. Jadi, untuk inventor ini memiliki waktu tertentu ya. Kenapa? Kenapa kok memiliki waktu tertentu? Karena percepatan daripada kehidupan masyarakat. Jadi ada perubahan, kemudian waktu begitu cepat dan masyarakat pun ingin kebutuhannya itu ada perubahan, sehingga banyaklah invensi-invensi yang ditemukan. Sehingga ketika kita membuat satu invensi, bisa jadi tahun berikutnya atau bulan depan, invensi yang kita buat itu tidak lagi berlaku dalam masyarakat, atau tidak diinginkan oleh masyarakat, atau tidak dibutuhkan lagi oleh masyarakat. Sehingga teknologi atau
invensi itu berlaku semasa atau selama si waktu itu masih dibutuhkan, ya. Nah, dalam paten ini ada namanya paten sederhana dan paten rumit. Nanti lebih lanjutnya bisa dibaca. Kemudian bahas tentang trademark atau merek. Nah, peraturannya ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Jadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ini masuk dua HKI ya. Ini ada merek dan ada indikasi geografis. Nah, kita sebut dulu, kita definisikan dulu tentang merek. Nah, merek itu apa sih? Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih. Unsur-unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Contohnya saya kasih contoh yang di samping ini gambarnya ya. Izin mengingatkan 1 menit lagi nggih Ibu. Oh, siap. Baik, saya percepat. Nah, ini tentang Plant Variety Property Right atau biasa disebut perlindungan varietas tanaman, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000. Nah, kalau varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, biji, ekspresi, karakteristik genotip atau kombinasi genotip yang dapat membedakan dari jenis atau spesies sama dan sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Nah, kalau geografi indikasi ini sama tadi ya dengan merek, kita lanjut. Kemudian desain industri ada di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri atau kerajinan tangan. Ini bisa dilihat contohnya ya, desainnya ya. Mohon di garis bawahi bahwa kita membahas desain bukan produknya. Ini desain tata letak sirkuit terpadu ada di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang DTLST. Ini contohnya. Nah, kita lanjut. Terakhir adalah trade secret rahasia atau rahasia dagang. Ada di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Contohnya adalah resep makanan. Informasi tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaan oleh pemilik rahasia dagang. Demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Tioma, Waalaikumsalam sangat warahmatullahi wabarakatuh. kreatif sekali. Sebenarnya waktunya kurang ya, cuman karena memang sudah ditata dengan waktunya 20 menit, mungkin nanti oleh peserta akan dikejar melalui sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Ibu Tioma. Selanjutnya untuk narasumber kedua, Bapak Dr. Heru Setiono, SAMH. Sebelumnya saya perlu bacakan terlebih dahulu. CV beliau adalah Dr. Heru Setiono. Beliau ini tidak hanya praktisi yang berpuluh-puluh tahun yang spesifikasinya di bidang hak kekayaan intelektual, beliau juga akademisi mengajar. Kalau kami di UIJ, Universitas Islam Jember, Dr. Heru itu di UIJ juga, Universitas Islam Jakarta. Sama-sama UIJ, cuman satunya Jember, satunya Jakarta, kira-kira gitu. Beliau juga ngajar S1 dan S2, termasuk juga mengajar di Pasca Sarjana Jayabaya dan juga termasuk mengajar di Universitas Borobudur dan banyak lagi sebenarnya ya. Bukunya pun sudah 2 spesialis tentang hak atas kekayaan intelektual. Disertasinya pun S3 hak kekayaan intelektual. Kalau saya bacakan ini ada 8 halaman ini nanti 5 menit sendiri ya. Saya rasa saya persingkat kira-kira begitu kurikulum vitae dari Dr. Heru Setiono.
Kemudian dalam kesempatan hari ini, Dr. Heru akan menyampaikan lebih ke tataran praktisnya, beberapa pelanggaran yang mungkin saya akan mulai dari prolog. Banyak juga hal-hal merek itu dimulai dari pemalsuan merek, penggunaan merek yang sama untuk produk yang berbeda, lalu penggunaan tanpa izin, lalu kemasan yang berbeda, lalu nah, ini bagaimana ketika Bapak Dr. Heru Setiono selama ini berpraktek dan seterusnya, kiat-kiat apa saja yang kemudian bisa disampaikan dalam menyelesaikan sengketa merek di dalam dunia digital. Waktu juga sama saya berikan kepada Bapak Dr. Heru 20 menit. Waktu dan tempat saya berikan ke Bapak. Monggo Bapak. Terima kasih, Mas. Oke. Terima kasih waktu yang diberikan dari moderator Mas Nael. Terima kasih Pak Dekan, Ibu Padek, kemudian para peserta yang mengikuti acara webinar yang diselenggarakan kerjasama antara Law Firm Setiono & Co. beserta Fakultas Hukum Universitas Islam Jember. Semoga nanti bisa berlanjut terkait penyelenggaraan seminar-seminar selanjutnya. Mungkin sebelumnya saya tadi sudah disampaikan dengan Mas Nael, profesi saya sebagai advokat, kemudian sebagai legal auditor, sebagai mediator, saya juga sebagai konsultan KI sekaligus sebagai anggota Majelis Pengawas Konsultan KI, saya juga sebagai dosen di Pascasarjana Universitas Islam Jakarta. Oke, kita langsung aja ke materi yang mungkin ditunggu yang lain. Saya kira kita langsung ke masalah terkait dengan kiat-kiat perlindungan dan penyelesaian pelanggaran merek di era digitalisasi. Seperti tadi yang sudah disampaikan pada Bu Tioma, Bu Wadek, mungkin ada beberapa yang ada kesamaan, nanti saya agak percepat saja, sorry. Bentar. Jadi seperti yang tadi disampaikan Bu Tioma, sebetulnya hak itu sama, hak yang timbul dari hasil olah pikir karsa rasa manusia yang menghasilkan suatu proses atau produk barang dan atau jasa yang berguna bagi manusia itu sendiri, karena sifatnya karakteristik. Hak eksklusif diberikan oleh negara, kemudian hak individu, kemudian teritorial, batas waktu pelindungannya. Kemudian hak dibagi dua, hak cipta dan hak perindustrian. Kemudian hak cipta ada 3, yang dilindungi adalah seni, sastra, ilmu pengetahuan. Kemudian hak perindustrian ada paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit padu. Kemudian ada namanya rahasia dagang, varietas tanaman atau varietas pelindungan tanaman itu di bawah naungan Kementerian Pertanian. Kemudian Undang-Undang HAKI, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Tioma, ada hak cipta, Undang-Undang paten, merek, indikasi geografis, kemudian ada rahasia dagang, kemudian ada desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan PVT ya, perlindungan varietas tanaman. Dari sekian ini yang masuk di dalam Dirjen HAKI adalah nomor 1 sampai desain industri tata letak sirkuit terpadu ya. Sedangkan ini masuk di Kementerian Perindustrian. Jadi terkait pelindungan varietas tanaman, konsultannya namanya konsultan PVT. Kalau di sini ada konsultan HAKI. Ya. Kemudian sistem pelindungan di dalam hak cipta ada 2. 1, sistem hak cipta adalah deklaratif. Kemudian kalau terkait dengan paten dan sebagainya, sistemnya adalah konstitutif. Untuk hak cipta tidak ada kepastian hukum untuk pendaftaran. Sebetulnya bukan pendaftaran, namanya pencatatan. Pelindungan karena secara otomatis pendaftaran tidak menimbulkan hak. Kemudian terkait dengan paten dan sebagainya ada kepastian hukum untuk pendaftaran. Pelindungan tidak secara otomatis pendaftaran menimbulkan suatu hak. Kemudian cara memperoleh hak kekayaan intelektual, paten, merek dan sebagainya adalah asasnya adalah face to file.
pendaftar pertama atau pendaftaran wajib ada hubungan hukum antara pemohon dengan negara apabila ada bukti pendaftaran berupa sertifikat paten, merek, dan sebagainya. Jadi sifatnya permohonan dalam pendaftaran, kecuali hak cipta ya. Di sini landasan HAKI khusus untuk merek adalah Undang-Undang Merek, kemudian Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019, kemudian Peraturan Menteri Nomor 67 itu terkait dengan proses pendaftaran. Untuk internasional adalah namanya ada TRIPS, Konvensi Paris, kemudian TLT, kemudian di sini ada namanya Protokol Madrid ini. Jadi kalau pendaftaran dari luar negeri, kita daftarkan ke luar negeri, kita bisa melakukan melalui Protokol Madrid, tidak perlu ke negara yang bersangkutan. Kemudian Undang-Undang Merek tahun 2621 tahun 61 tentang merek perusahaan dan perniagaan. Kemudian bedanya dengan Undang-Undang Merek tahun Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang MIG, merek indikasi geografis, adalah sistemnya konstitutif, sedangkan yang dulu masih menggunakan sistem deklaratif. Apa yang dimaksud dengan merek? Seperti yang tadi sudah disampaikan sama Bu Tioma, saya tidak perlu ulang biar waktunya, karena waktu cuma 20 menit. Jadi yang saya bacakan, jadi selain arti merek ini ada di sebagian negara slogan, iklan, warna tunggal, tanda 3 dimensi, bentuk produk atau kemasan, tanda yang dapat didengar bunyi atau tanda olfaktori, bau, aroma juga dianggap sebagai merek. Tapi di Indonesia masih belum. Katakan kayak bunyi kereta api itu kalau di luar negeri udah bisa didaftarkan, termasuk bau parfum itu di luar negeri udah bisa didaftar, tapi di Indonesia belum. Di sini pengertian merek, satu, gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi terkait unsur tersebut memiliki daya pembeda di sini, dan digunakan dalam kegiatan barang atau jasa. Kemudian pengertian hak atas merek sifatnya adalah eksklusif, jangka waktunya adalah 10 tahun berdasarkan pasal 35 ayat 1 nomor 20 tahun 2016. Ini bisa diperpanjang per setiap 10 tahun sekali ya. Jadi 6 bulan sebelum expired maupun sesudah 6 bulan setelah expired. Jadi harganya berbeda kalau sebelum dan sudah jangka waktu 10 tahun. Seperti ini jenis tadi yang sudah sampaikan pada Bu Tioma, sudah saya anggap sudah pada bisa dilihat. Kemudian apa sih manfaatnya bagi konsumen? Bagi konsumen, merek dapat menceritakan suatu kepada pembeli tentang mutu atau produk barang atau jasa. Kemudian konsumen mau membedakan atau mencirikan dengan mudah antara produk yang asli dengan produk yang identik atau mirip. Merek mampu menarik perhatian pembeli terhadap produk-produk baru yang mungkin akan bermanfaat bagi mereka. Kemudian bagi konsumen yang merasa puas dengan suatu produk tertentu akan membeli atau memakai kembali produk tersebut di masa yang akan datang. Kemudian bagi perusahaan dapat membedakan dirinya dan produk yang dimiliki terhadap apa yang dimiliki oleh para pesaingnya. Kemudian merek dapat memberikan pelindungan hukum atau keistimewaan yang dimiliki oleh suatu produk. Kemudian merek memungkinkan untuk menarik sekelompok pembeli yang setia dan menguntungkan. Kemudian merek dapat membantu penjual dalam melakukan segmentasi pasar. Bagi publik, merek memungkinkan mutu produk lebih terjamin dan lebih konsisten. Merek dapat meningkatkan efisiensi pembeli karena merek dapat menyediakan informasi tentang produk di mana dapat membeli produk tersebut. Kemudian ketiga, merek dapat meningkatkan inovasi produk karena produsen terdorong untuk menciptakan keunikan baru guna mencegah peniruan dari para pesaingnya. Kemudian fungsi merek sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan oleh seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya. Kemudian sebagai alat promosi, kemudian sebagai jaminan atas suatu produk, petunjuk asal barang dan jasa yang dihasilkan sebagai reputasi perusahaan. Kemudian memberikan jaminan
pada konsumen, kemudian sebagai alat pemasaran atas dasar membangun citra dan reputasi, kemudian dapat dilisensikan atau diwaralaba, sehingga menjadi sumber penghasilan langsung berupa namanya royalti. Merupakan bagian penting dalam persetujuan waralaba, menjadi aset bisnis dan sangat berharga dan menambah pendapatan. Kemudian mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam memelihara atau meningkatkan kualitas produk. Langkah membuat merek dagang yang efektif adalah daftarkan melalui kuasa konsultan KAI atau pendaftaran langsung melalui online yang ada di Dijen KAI. Kemudian pilih nama yang berdaya pembeda, pilih yang tidak membingungkan, hindari merek dagang yang tidak dapat didaftarkan, hindari kata-kata yang bersifat deskriptif, singkirkan nama depan, buatlah merek dagang yang jelas dan tidak membingungkan pelanggan, gunakan kata-kata yang unik yang berbeda, hindari akronim 3 huruf serta angka yang gunakan kata-kata temuan. Kemudian apa yang harus diingat sewaktu memilih dan membuat merek? Merek dapat dipilih memenuhi persyaratan hukum untuk pendaftaran, lakukan penelusuran atau di-searching guna meyakinkan bahwa merek yang akan digunakan tidak identik atau mirip dengan merek pihak lain. Kemudian pastikan bahwa merek yang akan digunakan dapat dibaca, ditulis, dan dieja, dan diingat dengan mudah dan sesuai semua media periklanan. Gunakan merek yang tidak memiliki konotasi yang tidak baik atau negatif. Kemudian periksalah nama domain yang berkenaan dengan alamat internet bisa didaftarkan. Sewaktu-waktu memilih satu atau lebih kata sebagai merek harus dipertimbangkan implikasi pemilihan jenis kata-kata tertentu. Kemudian jenis kata-kata tertentu, kata-kata ciptaan baru, yaitu kata yang baru yang tidak memiliki makna sebenarnya atau makna intrinsik, contohnya produk untuk produk. Kemudian merek arbitrary, yaitu merek yang menggunakan kata-kata yang tidak memiliki hubungan dengan produk yang diiklankan, contohkan L-pen terhadap produk HP ya. Kemudian merek sugestif, merek yang memberikan petunjuk atau keterangan pada produk yang dimaksud. Hal yang menarik, merek sugestif adalah berfungsi sebagai alat iklan, contohnya pemanas listrik atau merek sunyi. Kemudian merek yang tidak dapat didaftar atau ditolak, seperti ini pemohon yang bertindak tidak baik, kemudian jadi check and recheck itu kan sama ini hampir ada persamaan pada pokoknya. Kemudian bertentangan peraturan perundang-undangan, tidak memiliki tanda memiliki kekuatan sebagai tanda pembeda ya. Kemudian telah menjadi milik umum seperti tanda-tanda lalu lintas itu sudah menjadi milik umum. Kemudian merupakan keterangan yang berkaitan dengan barang atau jasa. Kemudian permohonan merek ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau persamaan secara keseluruhan dengan merek terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis. Di sini ada LA dan L4, ini ada namanya ada persamaan pada pokoknya. Ini kalau didaftar pasti ditolak. Persamaan pada pokoknya, persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan, bunyi ucapan. Kemudian persamaan pada pokoknya yang merek terkenal berdasarkan pasal 21 ayat 1. Kemudian mempunyai persamaan pada pokoknya dengan indikasi geografis, IG ya. Kemudian merek yang ditolak merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak. Kemudian merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama bendera, lambang, simbol atau emblem negara lain. Kemudian merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintahan. Bagaimana jika permohonan merek diusulkan akan ditolak atau ditolak? Tetap permohonan dapat mengajukan sanggahan atau keberatan atas penolakan permohonan merek selambat-lambatnya 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan usulan penolakan melalui online. Biasanya kalau melalui online, balasannya nanti akan dibalas melalui online atau melalui email ya. Karena pendaftaran menggunakan aplikasi yang sudah ada dalam website-nya DJKI. Jadi saudara bisa nanti buka di website-nya DJKI ya. Kemudian apabila dilakukan penolak tetap, upaya berakhir adalah mengajukan banding
kepada komisi banding merek. Sorry. Ini dikasih biayanya 3 juta, dikasih waktu dalam jangka waktu 3 bulan. Sejak pemberitahuan penolakan. Kemudian komisi banding melakukan pemeriksaan bersifat final, tidak bersifat final. Jadi meskipun komisi banding bersifat tidak final, tapi proses dalam Ditjen KAI sifatnya masih udah final. Kecuali kalau diajukan kepada gugatan melalui pengadilan niaga. Jadi meskipun di sini tidak final, tapi masih bisa diajukan melalui gugatan melalui pengadilan niaga. Tapi kalau tidak diajukan ke pengadilan niaga, otomatis bersifat final. Kemudian hak pemilik merek atau hak eksklusif atas merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu 10 tahun menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya atau bisa memberikan lisensi ya. Kemudian pedoman penggunaan merek, satu, pemakaian dapat dilakukan sendiri oleh pemilik merek terdaftar atau orang lain yang mendapat izin pemilik merek terdaftar. Kemudian pemakaian merek harus sesuai dengan merek yang didaftar. Merek digunakan untuk barang dan atau bahasa yang jenis sesuai dengan jenis barang yang dimohonkan. Kemudian optimalisasi penggunaan merek meningkatkan minat beli dan harga jual. Kemudian merek direncanakan dengan baik, didesain secara menarik, dan dikomunikasikan dengan cara tepat, akan lebih mudah masuk dari pasar mancanegara atau bersaing dengan produk-produk lain. Di sini seperti yang tadi saya sampaikan, jangka waktu 10 tahun dapat diperpanjang lagi selama mulai 6 bulan sebelum expired maupun sesudah 6 bulan setelah expired. Kemudian manfaat pendaftaran merek adalah untuk perlindungan hukum, kemudian punya eksklusif, kesempatan untuk memberikan lisensi atau waralaba, meningkatkan kekuatan dalam bernegosiasi, memberikan image yang positif bagi perusahaan, meningkatkan pangsa pasar. Kemudian manfaat merek yang lain adalah sebagai hak eksklusif, kemudian mudah dilisensikan, kemudian merek terdaftar memiliki reputasi yang pada konsumen juga dapat dipergunakan untuk mendapatkan dana dari institusi keuangan. Ini bisa jadikan jaminan hutang untuk hak kekayaan intelektual. Namun untuk jaminan hutang saat ini yang ada hanyalah hak cipta dan paten ya. Ini proses pemilikan sertifikat merek. Kemudian kiat-kiat mengatasi pelanggaran merek adalah satu, tidak menggunakan merek pihak lain yang mempunyai persamaan secara keseluruhan maupun persamaan pada pokoknya agar terhindar dari tuntutan hukum dari pemilik atau pemegang merek terdaftar. Kemudian kedua, sebelum menggunakan produk atau barang jasa untuk dipergunakan, sebaiknya merek atau barang jasa didaftarkan terlebih dahulu untuk menghindari tuntutan merek pihak lain. Kemudian pendaftaran merek barang atau jasa bukan merupakan perizinan yang sudah dapat dipastikan pendaftarannya. Masih 3 menit lagi, Pak. Oke. Ini di sini ada sanksi hukum. Di sanksi hukum dalam Undang-Undang Merek adalah ada sanksi perdata dan pidana. Terkait delik dalam Undang-Undang Merek termasuk HAKI secara keseluruhan deliknya adalah delik aduan ya. Kemudian sanksi perdata berupa gugatan, ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek atas pelanggaran merek terdapat pada pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Merek. Itu jadi ada gugatan ganti rugi, kemudian ada gugatan penghentian semua perbuatan. Kemudian pelanggaran atas sanksi merek, ancamannya hukumannya adalah berat adalah untuk merek yang menggunakan merek yang sama keseluruhan, ancaman hukumannya adalah 5 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar. Kemudian yang berbeda ayat 2 adalah yang terkait dengan persamaan pada pokoknya. Ancaman hukumannya adalah 4 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar. Kemudian terkait dengan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1-2, untuk jenis barang yang mengakibatkan gangguan kesehatan
atas kematian manusia dipidana paling lama 10 tahun atau denda paling lama 5 miliar. Ini proses pendaftaran merek menggunakan sistem digital atau melalui online. Nah, kalau pendaftaran seperti yang tadi, ini adalah usulan penolakan. Ini namanya penolakan, ada sebetulnya sebelum ini ada namanya usulan penolakan. Kalau ini adalah penolakan tetap. Ini ada penolakan tetap. Kalau satu-satunya jalan adalah mengajukan banding merek. Gitu. Saya kira cukup. Silakan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sangat menarik sekali paparan yang disampaikan oleh Dr. Heru. Kira-kira tadi Pak Dr. Heru menyampaikan kiat-kiat bagaimana kalau kita memiliki merek, didaftarkannya supaya memiliki ciri pembeda dan sebagainya, lalu memiliki fungsi-fungsi yang itu fungsi bagi perusahaan dan seterusnya. Termasuk tadi kalau misalnya ini berurusan dengan hukum, maka masuk di wilayah pengadilan niaga. Dan selanjutnya bagi pelanggaran-pelanggaran merek itu ada 2, sanksi perdata dan sanksi pidana. Dan yang terakhir delik yang dapat disematkan atas tindakan pelanggaran merek itu adalah delik aduan. Kira-kira begitu secara keseluruhan kalau kami moderator memberikan konklusi terhadap apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Heru. Mohon izin Bapak, apa bisa ditutup slide-nya? Oh, sebentar. Dihentikan dulu. Oke, siap. Tibalah kita saatnya untuk sesi tanya jawab yang melibatkan seluruh peserta webinar pada siang hari ini. Kita akan membuka 2 termin. 1 termin itu ada 3 pertanyaan, ya. Nanti termin kedua juga ada 3 pertanyaan. 3 pertanyaan yang dianggap baik oleh panitia, dianggap bagus akan dipilih. Insya Allah akan mendapatkan hoodie dari panitia di tempatnya Pak Heru gitu. Caranya acungkan menggunakan raise hand, nanti saya akan tunjuk siapa saja yang mengajukan raise hand itu. Silakan kepada teman-teman. Dr. Bangun, Pak Rianto ya. Ya. Oke, sementara kita buka ke Pak Dr. Bangun Patrianto SHMH. Silakan Bapak, pertanyaannya ditujukan kepada siapa Bapak? Iya, saya tujukan pada sahabat saya Bapak Dr. Heru Setiono, SHMH CLA. Terkait dengan pertama adalah terkait dengan pelanggaran hukum, yaitu pelanggaran hukum bisa berdampak pada pidana, tindak pidana juga berdampak juga pada kerugian yaitu perdata. Pertanyaannya pertama adalah apakah bisa ke pengusaha yang merasa dirugikan itu melaporkan pidana juga menggugat secara bersamaan perdata. Jadi dua-duanya jalan begitu. Ataukah harus salah satu dahulu. Kemudian pertanyaan kedua, lebih efektif mana Bapak Heru? Antara menggugat secara perdata atau melaporkan secara pidana. Itu. Terus yang ketiga pertanyaan kami adalah bagaimana pendaftaran merek itu kiat-kiatnya agar suatu pendaftaran itu dapat diterima, tidak memiliki persamaan pada pokoknya ataupun tidak ditolak ya, persamaan pada pokoknya atau keseluruhan. Karena dari beberapa kasus yang kami daftarkan itu ada yang beberapa ditolak, tapi sebenarnya memiliki perbedaan menurut kami. Namun setelah kami mencari jurisprudensi, ternyata juga alasannya berbeda-beda, sangat kasuistis. Mungkin
bisa dijelaskan supaya kiat kita mendaftarkan itu tidak terkena persamaan pada pokoknya ataupun persamaan pada keseluruhannya. Mungkin itu, matur suwun Bapak Heru sama Bapak Baik, Mas Moderator. baik. Terima kasih Bapak Dr. Bangun. Teridentifikasi ada 3 pertanyaan yang hendak ditanyakan kepada Pak Heru bahwa pelanggaran hukum itu bisa melalui 2 jalur, pidana perdata. Pertanyaan pertama, apakah bisa pengusaha yang merasa dirugikan itu melaporkan secara bersama-sama, pidananya jalan, gugatan perdatanya juga jalan. Lalu yang kedua, di antara 2 hal itu, 2 jalur hukum itu menurut Bapak selaku praktisi yang sudah berpuluh-puluh tahun ini lebih efektif mana antara melakukan gugatan perdata atau melakukan apa namanya aduan pidana itu. Lalu yang ketiga gimana kalau tidak salah ya saya supaya pendaftaran itu tidak ditolak ya karena dalam kasuistis ternyata dipelajari pemohon itu punya alasan yang kuat bahwa permohonan mereknya itu berbeda, memiliki pembeda lah. Itu pertanyaan pertama, kami hold dulu, kita tahan dulu, kita buka 2 pertanyaan lagi, Bapak. Monggo yang lain, Bapak Muhammad Rizky. Ya, Muhammad Rizky. Silakan dihidupkan kameranya, Muhammad Rizky. Silakan audionya dihidupin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini yang saya tanyakan terkait HKI di industri. Itu bagaimana perlindungan HKI dalam industri kreatif, misalkan musik, film, atau desain. Terus apa saja tantangan dalam melindungi HKI di era digital saat ini, Pak? Itu pertanyaan ditujukan ke siapa Pak Rizky? Bu Tioma. Bu Tioma ya. Oke. Baik. Jadi pertanyaannya bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya di bidang industri misalnya terkait musik dan desain. Kira-kira seperti itu ya. Masih apalagi disituasikan dalam dunia digital hari ini. Pertanyaan ini ditujukan kepada Ibu Tioma. Baik, sudah kami catat, kami tahan dulu. Tinggal satu lagi, silakan. Mungkin ada lagi. Ya, Assalamualaikum. Salam. Mic-nya mute, Pak. Nah, Oke, ada lagi mungkin satu lagi untuk menutup termin yang pertama. Masih ada 2 pertanyaan dari 2 orang. Satu lagi. Ya. Saya cek dulu siapa yang nge-hash, raise hand. Belum ada. Gimana kalau dijawab dulu nggih Pak Heru sama Bu Tioma nggih? Sembari menunggu termin kedua kalau misalnya masih belum. Karena satu tadi aja yang Dokter Bangun aja langsung ada 3 pertanyaan ini. Oke, saya langsung Oke. jawab pertanyaan Dr. Bangun. Kesempatan pertama tadi karena dari Bu Tioma dulu, maka untuk sesi tanya jawab kita mulai dari Dr. Heru dulu. Silakan untuk pertanyaan atas pertanyaan dari Dr. Bangun. Monggo Pak. Terima kasih Pak Bangun atas pertanyaannya. Terkait mana yang lebih utama, apakah menggunakan laporan karena di dalam Undang-Undang HAKI umumnya khususnya merek deliknya adalah delik aduan, jadi bisa melakukan pertama bisa mengajukan laporan kepada penyidik, penyidik bisa melalui PPNS di izin KI atau melakukan laporan kepada kepolisian tempat pemilik merek yang melakukan pelanggaran tersebut berada. Kemudian bisa juga mengajukan secara perdata di pengadilan niaga di tempat domisili pemilik merek atau
pelanggaran merek yang melakukan terhadap pelanggaran terhadap merek tersebut. Itu bisa dilakukan bersama-sama atau bisa dilakukan sendiri-sendiri. Jadi tidak bersamaan terkait dengan proses tindak pidana pelanggaran merek. Kalau dilakukan, kalau biasanya kalau di kepolisian itu kalau kita melakukan pelaporan bersama dengan perdatanya, pasti nanti salah satu suruh nunggu dulu. Apakah perdatanya dulu terbukti dulu, baru pidananya. Kecuali kalau kita lakukan satu aja dulu, pidana dulu. Satu, menghemat biaya, karena kalau memang di tujuan filosofi hak itu sebetulnya tidak mempidanakan seseorang atas pelanggaran merek, karena deliknya kan delik aduan dan sifatnya kan ekonomis ya. Jadi lebih baik tetap dilakukan pidana itu hanya sebagai ancaman apabila tetap pelanggaran itu orangnya istilahnya bandel gitu ya. Kalau orangnya bandel ya udah lakukan laporan polisi akan lebih cepat prosesnya dibandingkan dengan mengajukan gugatan niaga. Karena untuk mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pelanggaran merek itu tidak mudah. Kenapa untuk tidak mudah? Karena untuk membuktikan atas kerugian pelanggaran merek, kerugian bentuknya apa itu harus betul-betul fisik bisa dibuktikan kerugiannya terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain terkait dengan pelanggaran merek tersebut. Jadi agak susah untuk membuktikan kerugian tadi. Tapi kalau cara pidana lebih mudah karena begitu ada produk barang yang kita miliki terkait dengan pelanggaran merek tersebut, ke penyidik paling nanti akan meminta keterangan ahli dari DJKI bagian biasanya ada Dirjen bagian litigasi ya akan dimintain keterangan sebagai untuk memperlihat apakah saksi tadi yang terkait dengan pelanggaran, apakah pelanggaran tersebut ada persamaan secara keseluruhan atau persamaan pada pokoknya. Memang dalam undang merek itu kalau terkait dengan persamaan pada pokoknya itu agak subjektif. Jadi tergantung dari sisi mana menilai. Karena setiap mungkin dari konsultan haki bahkan berbeda dengan pendapat DJKI sebagai pemilik produk yang menghasilkan suatu merek terdaftar. Jadi antara merek pendapat dari DJKI bahkan berbeda juga sama pendapat dari konsultan haki atau ahli haki yang punya pengetahuan di bidang kekayaan intelek yang menguasai terkait dengan merek ya. Jadi memang persamaan pada pokoknya itu agak subjektif untuk membedakan suatu produk satu dengan produk yang lain. Katakan kita ambil contoh, katakan merek ABC apakah sama dengan merek ABD, itu tergantung. Mungkin kalau orang awam pasti akan bercara berbeda karena dilihat dari tulisannya aja udah pasti beda. Tetapi belum tentu juga. Kalau ada unsur-unsur tadi ada persamaan pada pokoknya, katakan merek ABC dengan ABD itu ada unsur warna dan sebagainya yang sedikit menyerupai, pasti ada persamaan pada pokoknya. Di situ akan terpenuhi apabila merujuk pasal 100 ayat 2 tadi, persamaan pada pokoknya. Itu untuk sanksi pidananya. Kemudian kalau diajukan secara perdata, untuk membuktikan kerugian itu memang tidak mudah. Meskipun bisa atau dapat bahwa mereka itu melakukan pelanggaran hukum, pasti putusan mungkin akan memenangkan terkait pelanggaran mereknya atau persamaan pada pokoknya atau keseluruhan. Tapi untuk mencari kerugian itu tidak mudah untuk membuktikan. Itu betul-betul jeli yang dilakukan oleh penggugat. Apakah dia melakukan survei dulu, kerugian harus dihitung berdasarkan audit dari perusahaan, katakan dari tahun sekian kita begitu ada produk dia akan mengurangi tidak. Itu betul-betul harus ada untuk membuktikan, lebih baik menggunakan audit untuk menghitung kerugian tadi. Kemudian pertanyaan tadi yang kedua, tadi mungkin udah jadi satu ya, Pak Bangun, antara perdata pidana itu tergantung selera, tapi kalau memang lebih cepat pidana ya, karena biasanya orang kalau dipanggil polisi lebih
lebih tunduk dibandingkan lagi ajukan melalui gugatan perdata gitu. Biasanya seperti itu. Kemudian terkait pertanyaan ketiga, terkait pendaftarannya, sepanjang pemohon itu betul-betul mendaftarkan merek itu berdasarkan imajinasinya dia tanpa merekayasa dari merek orang lain, saya yakin merek tersebut akan bisa dikabulkan, 100% bisa dikabulkan. Kecuali katakan biasanya orang-orang kita kan menggunakan merek yang mungkin di luar negeri belum didaftarkan, di Indonesia kemudian didaftarkan. Bahkan merek yang kadang-kadang diplesetin sedikit, katakan merek yang ada sedikit-sedikit hanya direkayasa, itu huruf-hurufnya dikurangin terus dikasih logo dan sebagainya, itu kan sebetulnya etika tidak baiknya sebetulnya udah muncul. Makanya dalam undang-undang merek itu etika tidak baik itu faktor utama yang merupakan asas untuk proses pendaftaran merek. Kalau etika tidak baik muncul, suatu saat akan dilakukan penolakan atau usulan penolakan. Atau bahkan suatu saat meskipun udah keluar sertifikat pun bisa diajukan gugatan pembatalan. Seperti itu Pak Bangun. Terima kasih. Baik, Kembali terima Pak. kasih. Sudah terjawab Pak Dr. Bangun pertanyaan barusan. Ya kalau mau menghemat biaya ya pilih salah satu kira-kira gitu. Tapi kalau ingin cepat katanya pidananya, kalau melakukan gugatan perdata itu memang agak sulit, tapi harus benar-benar dihitung, dia audit betul bentuk kerugian apa yang kemudian ditimbulkan oleh orang yang melakukan pelanggaran merek, kira-kira gitu. Pertanyaan 1 dan 2 sudah terjawab. Yang ketiga, lebih kepada sepanjang Pak Heru berkeyakinan sepanjang pendaftaran merek itu didasarkan pada pemikiran yang orisinal, insya Allah itu akan diterima. Tapi kalau kemudian ada sedikit meniru-meniru, mungkin itu masih dalam perdebatan apakah atau enggak. Saya rasa pertanyaan dari Bapak Dr. Bangun sudah terjawab. Sudah ada yang kurang, Bapak? Ini mengenai banyaknya putusan dari Mahkamah Agung tentang persamaan pada pokoknya atau persamaan pada keseluruhan yang tidak konsisten. Ini mengapa kok seperti ini? Kadang ditolak, kadang diterima, besok ditolak lagi atau besok terima, besok ditolak. Ini jurisprudensi ini membingungkan itu Pak Heru. Ini kedepannya bagaimana? Karena negara kita kan negara hukum, yang menjamin tertib administrasi adalah asas kepastian hukum itu tadi dan serta keadilan, begitu Pak. Mungkin itu yang perlu. Ya, terima Langsung kasih. saja, Pak. Ya, terima kasih Pak Bangun. Memang Mahkamah Agung sendiri juga maaf, saya bukan mengecilkan hakim-hakim agung. Memang pendidikan hakim agung terkait dengan konsultan K itu juga saya kira juga masih kurang. Jadi mungkin pemahaman masing-masing hakim, baik hakim yang di tingkat niaga maupun di Mahkamah Agung, kadang-kadang terkait persamaan pada pokoknya itu yaitu tadi subjektif, jadi susah. Tidak bisa dijadikan rujukan kadang-kadang meskipun kita merujuk jurisprudensi, antara jurisprudensi A sana jurisprudensi B pun juga berbeda gitu loh. Jadi bagi kita sebagai seorang lawyer untuk memberikan keyakinan itu memang tidak mudah. Kita juga harus berargumentasi dengan teori-teori hukum yang lain supaya majelis hakim atau majelis agung itu bisa meyakinkan kita bahwa terkait persamaan pada pokoknya itu item-itemnya harus lengkap disertai dengan teori-teori hukum yang ada dalam kekayaan intelektual Pak Bangun. Saya kira gitu. Kemudian tadi saya masih kurang jawabannya terkait pendaftaran. Tadi salah satunya bisa melakukan searching melalui DJKI ya, meskipun searching atau pengecekan di dalam DJKI pun juga tidak otomatis bahwa merek itu sama atau tidak, karena memang kembali lagi sama pemeriksa dari internal dari DJKI. Jadi meskipun kita ngecek secara resmi pun atau melalui searching, tidak otomatis bahwa merek tersebut pasti ditolak atau pasti diterima gitu. Jadi memang tidak ada jaminan bahwa pendaftaran merek itu pasti dijamin pasti keluar sertifikatnya. Saya kira gitu.
Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Heru. Ya, kira-kira mudah-mudahan ke depan hakim-hakim pengetahuan di bidang kekayaan intelektual itu bertambah, khususnya yang berada di wilayah atau di kamar pengadilan niaga, supaya nanti ada konsistensi putusan-putusan dalam permohonan pengajuan merek. Tambahan tadi, kalau kita memiliki merek, mungkin sebagai bahan referensi bisa dicari, katanya di searching di DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Selanjutnya saya berikan kepada Ibu Tiama untuk menjawab pertanyaan dari pertanyaan kedua, Rizky tadi. Bagaimana bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang musik, desain gitu, di era digitalisasi hari ini. Monggo Ibu. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon izin Dr. Heru, ini saya sebenarnya juga masih belajar, ini juga dokter. Ya. Jadi begini, tadi sebenarnya kalau Mas Rizky melihat sudah ada di slide-nya Dr. Heru tentang bagaimana perlindungan bagi kekayaan industrial ya, yang tadi kan memang Dr. Heru juga menyebutkan khusus di merek, tapi sebenarnya itu semua menggunakan itu untuk perlindungan. Jadi ada namanya sistem konstitutif atau pendaftaran, kemudian ada namanya sistem deklaratif. Saya mencatat tadi juga. Nah, di situ sistem konstitutif atau pendaftaran harus dilakukan bagi setiap orang yang ingin memiliki hak kekayaan intelektual tanpa terkecuali, baik itu hak cipta, hak kekayaan industrial, itu harus memiliki namanya pendaftaran. Memang di dalam hak cipta itu tidak wajib, tetapi ini dapat memberikan perlindungan bagi orang yang memiliki hak tersebut. Jadi sehingga kita itu merasa aman ketika kita mendaftarkan. Di situ memberi keyakinan kepada kita bahwa ternyata hak milik itu atau hak kekayaan intelektual itu sudah menjadi milik kita dan itu sudah ada legalitasnya. Nah, diperkuat lagi apalagi kalau kita deklarasikan atau diumumkan. Nah, sekarang kan sudah zaman digital seperti Mas Rizky sampaikan tadi, kemudian dalam isi tadi materi Dr. Heru, tadi juga ada tulisannya era digital. Nah, di situ disebutkan ini sangat gampang kalau kita mau mengumumkan atau mendeklarasikan, tinggal taruh di YouTube. Nah, kan sekarang ada TikTok, ada Instagram. Nah, tinggal kita sampaikan lewat situ, sangat mudah. Jadi itu perlindungan yang paling simple gitu. Kalau pendaftaran memang agak ruwet, tetapi sebenarnya sudah dimudahkan dengan ada pendaftaran secara online. Nah, begitu. Itu menurut Bu Tioma, Mas Rizky, semoga bisa terjawab dengan pertanyaan Mas Rizky. Baik, kami kembalikan ke moderator. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Intinya dari Ibu Tioma meminta supaya agar pemenuhan hak perlindungannya full, dua-duanya dilakukan, deklaratif dilakukan, konstitutif juga dilakukan, kira-kira begitu. Ya. Mungkin saya bisa juga tambahkan hari dengan jawaban Bu Tioma, mungkin bisa mengungkapin. Silakan Pak. Terima kasih tadi Pak dari Mas Muhammad ya. Jadi memang desain industri itu sistemnya adalah konstitutif. Jadi kalau Mas punya suatu produk, katakan mungkin kita bisa kasih contoh ya, kayak gelas ini kan desain industri. Ini betul-betul desain yang saudara buat sendiri tanpa meniru pada orang lain, karena di dalam undang-undang desain itu ada namanya baru ada namanya kebaruan. Jadi harus betul-betul baru dan orisinal untuk proses pendaftaran desain industri. Nanti kalau proses desain industri mungkin kalau orang awam kadang-kadang juga nggak begitu paham bentuk-bentuknya seperti apa gitu. Biasanya kalau dari konsultan HAKI pasti paham ya. Atau mungkin saudara bisa melalui webnya Dijen KAIN, di situ ada tutor yang untuk mendaftarkan Dijen KAIN itu sudah ada. Tapi prosesnya juga kalau UMKM proses pendaftarannya lebih murah dibandingkan dengan umum ya. Jadi biayanya beda antara kalau untuk merek aja, antara untuk
pendaftaran 1.800.000 itu PNPB-nya saja ya, belum termasuk konsultan kalau menggunakan konsultan. Kemudian kalau UMKM sekitar 600.000. Itu juga terkait dengan desain industri, nggak jauh berbeda biayanya. Kemudian seperti yang tadi disampaikan pada Mas Muhammad ya, terkait dengan kalau dia sebagai UMKM, sebetulnya kalau UMKM itu sebetulnya bagus. Sekarang bisa katakan tadi kalau nggak salah terkait film dan musik. Sebetulnya kalau saudara bisa menggunakan suatu produk yang menghasil kekayaan intelektual berdasarkan Undang-Undang Ekonomi Kreatif nomor 19 tahun nomor 24 tahun 2019, PP-nya juga sama 24 tahun 2021, itu sebetulnya jelas. Jadi tidak hanya hak cipta maupun paten, tapi hak kekayaan intelektual itu sudah dapat dijadikan jaminan utang. Jadi kalau saudara punya produk dan memang bisa menghasilkan itu, saudara bisa di sana juga sudah diatur terkait dengan aturan-aturan tersebut terkait dengan UMKM kan. Itu bisa melakukan, ada anggaran sekarang, ada APBN, ada APBD, juga termasuk modal Ventura, itu semua udah ada. Dan ada aturan yang mungkin para pemirsa juga belum tahu. Sekarang itu ada di Apresial, MAPI, Masyarakat Penilai Indonesia, itu udah mengeluarkan namanya SPI 321. SPI 321 itu terkait dengan penilaian terkait dengan hak kekayaan intelektual. Meskipun di SPI itu masih hanya seputar terkait dengan hak cipta dan paten. Tapi secara kalau Undang-Undang Ekonomi Kreatif sudah mencantumkan semua kekayaan intelektual, jadi semua bisa dilakukan. Karena saudara katakan punya kafe atau yang buat lagu itu bisa di situ nanti kerjasama dengan suatu perusahaan atau pemilik license copyright atau lagu, bisa kerjasama dengan mereka. Kemudian kerjasama itu bisa dijadikan jaminan utang sepanjang kita bisa membuktikan penilaian dari lisensi itu berapa, itu bisa dijadikan sebagai jaminan utang. Saya kira itu tambahannya, Mas. Baik, terima kasih tambahan dari Pak Heru. Kalau memang ada kesulitan bisa dikonsultasikan dengan konsultan Haki. Di tempatnya Pak Heru itu juga ada tempat konsultan Haki, kira-kira begitu ya. Apalagi nanti Mas Muhammad Rizky ini kemudian bergerak di bidang usaha UMKM, ya ada banyak dana bantuan, kira-kira begitu ya. Jadi teruslah berkreasi, kemudian jangan sampai masalah pendaftaran menjadi persoalan, bisa kita diskusikan kira-kira gitu. Sepanjang itu pemikiran orisinil, kita bisa bahas. Oke, saya buka untuk termin kedua, ya. Termin yang terakhir, kita hanya buka 2 termin. Di termin kedua ini juga ada 3 pertanyaan. Monggo Bapak Ibu yang perlu menanyakan sesuatu pada kedua narasumber. Silakan raise hand. Dokter bangun lagi. Gimana Pak Heru? Lagi boleh. Nggak apa-apa, yang lain sepanjang yang lain nggak ada. Oh, masih ada yang peserta sarofal setelah sarofal ya Pak Dokter Bangun G. Oke. Peserta keempat ini nama Syarofal Ilfiah. Silakan dihidupkan kameranya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ya. Saya ingin menanyakan terkait dengan meningkatnya aktivitas jual beli yang ada di marketplace TikTok. Ini kan sangat penting bagi platform untuk memastikan bahwa penjualannya itu mematuhi, penjual dan pembelinya itu mematuhi peraturan hak kekayaan intelektual yang itu nantinya agar tidak terjadi pelanggaran yang merugikan salah satu pihak. Terus
pertanyaan saya di sini, bagaimana jalan keluar apa terkait hal tersebut yang bisa diberikan oleh hak kekayaan intelektual, dan apa yang perlu ditegaskan kepada pihak TikTok sebagai pemilik marketplace, entah itu akan menambah persyaratan atau lain-lain. Karena di sini kan saat ini banyak sekali penipu-penipu yang meniru penjual lain yang sudah terdaftar begitu. Terima kasih. Oke. Mohon dikoreksi kalau saya salah ya, soalnya kecil suaranya tadi. Hari ini lagi banyak ada peningkatan jual beli melalui marketplace. Salah satunya di toko yang ada di TikTok, kira-kira gitu ya. Atau bagaimana, pertanyaannya adalah bagaimana jalan keluar atau apa yang bisa dilakukan oleh pihak marketplace sendiri untuk bisa menyaring bahwa barang-barang yang dijual di marketplace itu benar-benar asli, ya, kira-kira gitu, tidak melanggar merek. Nah, kira-kira gitu. Seperti itu ya, Sarofatul Ilfiah ya. Begini Bapak, yang saya tanyakan itu kepada hak kekayaan intelektual. Jadi tegasan apa yang diberikan oleh hak kekayaan intelektual kepada TikTok sebagai pemilik marketplace tersebut begitu. Oke, penjelasan apa yang perlu disampaikan atau yang perlu dilakukan oleh Dirjen Haki kepada marketplace TikTok agar tidak banyak terjadi pelanggaran merek di marketplace dia. Kira-kira begitu ya? Ya, begitu Bapak. Terima kasih. Iya, iya, iya. Oke, oke. Itu pertanyaan ditujukan ke Bapak itu. pertanyaannya ditujukan ke siapa ya? Pak Dr. Heru. Iya, ke Pak Heru, Pak. Oke, oke, oke. Siap. Sudah kami tulis dan kira-kira itu pertanyaan pertama dari Sarofatul Ilfiah. Dari mana, Mbak? Sarofatul Ilfiah ini. Saya dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Jember. Oke. Kita tahan dulu. Silakan yang Pak Dr. Bangun dulu ya, karena mungkin ada yang tersisa masih kepikiran-kepikiran yang belum selesai. Monggo Pak Bangun, nanti saya yang lain silakan kita buka ya. Nanti insya Allah ada dari panitia menyediakan hoodie bagi 3 penanya yang yang dianggap penilaiannya bagus, kira-kira begitu. Monggo Pak Dr. Bangun. Terima kasih Mas Muhammad Khairul. Yang terhormat Bapak Heru, saya ingin menanyakan tentang desain industri. Itu kalau di pendaftaran desain industri itu yang pertama, itu dalam bentuk yang bagaimana desainnya itu. Terus yang kedua, atau mungkin bisa ditampilkan contoh pendaftar desain industri yang telah dikabulkan eh, oleh pemeriksa kekayaan intelektual dan keluar sertifikatnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai pendaftaran merek suara sama hologram. Saya kok masih bingung kalau hologram itu yang bagaimana yang didaftarkan. Kalau suara itu dalam bentuk apa yang dilampirkan dalam suatu permohonan pendaftaran merek itu, Pak. Mungkin itu 2 pertanyaannya, matur Mbak Nun. Baik, kita tahan lebih dahulu. Yang lain silakan. Nanang Kosim. Silakan, Nanang Kosim. Baik, Bapak. Terima kasih atas waktunya. Silakan kameranya dihidupin, Mas. Siap, Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sini saya yang ingin mempertanyakan yaitu tentang kasus Geprek Bensu.
Di situ ya, apakah perlindungan merek di Indonesia sudah cukup efektif dalam melindungi kepemilikan merek dari pelanggaran atau penyalahgunaan, terutama dalam kasus geprek bensu? Begitu, Bapak. Dalam kasus geprek bensu itu apanya, Mas? Eh, Putusan hakimnya itu apakah efektif atau tidak? Soalnya kan antara pemilik geprek bensu itu sama antara merek dan logonya, Pak. Sudah ada putusannya ya? Sudah, Sudah. sudah. Oh, sudah. Oke. Baik, sudah 3. Mungkin dijawab dulu ya, Pak ya. Tadi dari Sarofa itu menyampaikan bahwa hari ini lagi banyak. Memang kita tak dapat dihindari pembelian melalui akun TikTok, Shopee dan seterusnya itu memang orang semua melakukan belanja online di situ. Tapi bagaimana peran dari Dirjen Haki sendiri untuk melakukan pengawasan khususnya terhadap pemilik akun itu sendiri, pemilik rumah dari Shopee atau TikTok itu agar barang-barang yang ada atau diperjualbelikan itu benar-benar merek resmi yang terdaftar. Kan kadang-kadang banyak yang palsu itu. Atau sudah bisa menjangkau di situ nggak kira-kira dari Dirjen Haki gitu loh. Lalu dari Pak Dr. Bangun tadi ada tambahan 2 desain industri. Kira-kira masih terpikirkan dalam bentuk yang bagaimana itu desain industri. Lalu kalau misalnya bisa ditunjukkan contoh desain industri yang dikabulkan. Lalu ada pemikiran suara dan hologram itu seperti apa sih? Masih sedikit bingung kira-kira begitu. Lalu yang terakhir, Mas Nanang ini kasus geprek bensu ya. Putusan hakim itu efektif enggak kira-kira terhadap pelanggaran-pelanggaran di kemudian hari. Sepertinya ini ditujukan ke Pak Heru semua ini. Ya, Praktisi ya. semua yang pernah nangani kayak gini ya. Mungkin, Pak. Monggo, Pak. Terima kasih. Tadi ada pertanyaan yang terkait dengan TikTok ya. TikTok atau marketplace yang lain. Sebetulnya saya udah beberapa kali rapat dengan DJKI itu terkait dengan Tokped maupun Lazada dan sebagainya. Itu memang sudah ada aturan, bahkan di platform sendiri sudah melarang suatu produk. Kalau kita menjual suatu produk, biasanya dia minta persyaratan, salah satunya katakan sertifikat gitu. Dia akan minta biasanya seperti itu. Saya pernah mencoba juga suatu produk bahwa katakan kita menjual buku nih melalui Lazada atau TikTok atau dengan Tokped, biasanya mereka minta license dari kita. Apakah itu bentuknya surat pencatatan hak cipta atau memang kita punya merek dagang atau jasanya, biasanya seperti itu. Beberapa kali klien saya juga sama, dia jual produk, katakan semacam jenis kaos dan sebagainya, dijualnya melalui TikTok maupun Tokopedia. Jadi sudah pasti mereka perusahaan itu dia akan minta dikirimkan fotokopi sertifikat atau di scan atau di seperti apa, nanti dia akan melihat. Jadi kalau suatu saat ada pihak lain yang meniru produk itu, pemilik merek bisa mengajukan namanya gugatan atau sue terhadap yang menjual melalui marketplace tadi. Itu satu. Kemudian juga dia bisa mengajukan minta pada Kemeninfo ya, sekarang namanya Kementerian Informasi dan Digital ya, untuk melakukan takedown terhadap produk-produk yang dijual tanpa hak seperti itu, karena ada pelanggaran merek di situ. Kalau itu terkait dengan merek dagang atau jasa, kecuali terkait dengan copyright ya. Karena copyright sifatnya adalah deklaratif, meskipun bukan tidak mungkin kalau hak cipta itu didaftarkan atau dicatatkan, karena dengan dicatatkan memudahkan untuk pembuktian bila suatu hari ada pelanggaran. Memang rejim kita atau pemerintahan kita terkait dengan copyright itu banyak awam, katakan kepolisian nih. Kalau kita melaporkan terkait dengan pelanggaran hak cipta, kalau merek udah pasti mereka paham. Tapi begitu yang kita melaporkan terkait tindak pidana hak cipta,
mesti yang ditanyakan mana sertifikatnya hak cipta seperti itu. Padahal hak cipta tidak perlu dicatatkan, udah otomatis mendapat perlindungan sepanjang dia bisa membuktikan terkait ciptaan tadi. Itu bisa, sepanjang kita bisa membuktikan. Cuman kalau kita menjadikan jaminan utang, otomatis hak cipta tadi didaftarkan karena ada namanya di dalam fidusia, ada namanya asas publisitas. Di situ pasti ada kaitannya dengan undang-undang lain. Jadi seperti yang tadi disampaikan pada penanya terkait TikTok, sepanjang mereka melakukan ada pihak melakukan pelanggaran, pihak pemilik sertifikat bisa mengajukan somasi terhadap melalui TikTok, dikirim surat supaya melakukan pemblokiran atau di take down terhadap pemilik merek yang tidak terdaftar menjual produk barang tersebut. Kemudian tadi ada kaitannya dengan Pak Bangun ya, Dr. Bangun, terkait pendaftaran desain industri. Jadi desain industri, mungkin desain industri seperti ini Pak Bangun. Jadi proses pendaftarannya nanti akan Pak Bangun bisa dulu digambar betul-betul ini karena kita bukan orang teknik, jadi nanti harus ada orang yang menggambarkan bentuk seperti ini. Apakah di sini itu termasuk gambar-gambarnya ini? Saya kira kalau desain tidak perlu karena itu sudah nyangkut merek ya, ada mereknya. Kalau yang maksud saya bentuknya seperti ini, ini bisa nanti dilihat dari depannya, dari depan, posisi depan, terus samping, terus bawah, terus dibuat lagi bentuk secara keseluruhan. Tadi saya memang nggak punya ada sebetulnya sertifikat desain industri, cuma karena di sini saya tidak mengkhususkan di desain industri, saya hanya terkait merek. Meskipun demikian saya masih bisa menceritakan terkait dengan sistem pendaftaran desain industri seperti ini. Jadi nanti akan dilihat gambar satu persatu Pak Bangun dengan 3 dimensi atau 2 dimensi, ya, dilihat dari atas, terus dilihat dari bawah, dilihat dari samping atau dari kanan, tergantung dari yang mendaftarkan. Nanti akan dilihat secara keseluruhan. Jadi pemeriksaan nanti akan tahu yang dilindunginya mana secara keseluruhan, otomatis dari atas, dari samping, dari bawah akan mudah mereka melihat desain gelas ini. Gelas ini bentuknya apa? Nanti di sini kebetulan ada bentuknya seperti ini, bisa dibuka. Nah ini merupakan bagian desain industri yang mungkin dulu orang membuat ini belum ada, tapi begitu sekarang ada. Meskipun demikian juga ada, itu bisa jadi kalau memang model YouTube ini bisa jadikan hak paten juga bisa saja terjadi kalau memang sepanjang patennya belum pernah didaftar gitu. Itu. Terus tadi terkait dengan pendaftaran hologram, mungkin hologram bisa dilihat di stiker-stiker hologram biasanya untuk ditempel untuk melindungi produk itu biasanya didaftar nanti bisa dicek Pak Bangun. Pak Bangun saya kira udah tahu lah untuk proses pendaftaran hologram. Tapi kalau lagu yang tadi yang di suara dan hologram, suara itu memang nanti bisa dimasukkan di dalam kayak CD Pak Bangun waktu melakukan pendaftaran. Tapi nanti kita coba. Saya sendiri belum pernah melakukan pendaftaran terkait dengan musik ya, kayak yang karena ini nanti apakah ini masuk merek atau masuk hak cipta, jangan sampai salah. Soalnya kalau masuk di merek bagi saya rugi, cuma 10 tahun kan. Mendingan saya masukkan hak cipta kalau terkait katakan lagunya musik suara kereta api yang mau datang itu kan sampai sekarang itu kalau dipikir masuk merek apa masuk hak cipta. Kalau saya mendingan saya masukin hak cipta. Jangka waktunya kan seumur hidup plus 75 tahun sejak pencipta meninggal. Kalau kita daftarin di merek 10 tahun harus bayar lagi PNBP-nya. Itu kalau menggunakan jasa konsultan juga harus ada jasanya lagi kan. Berarti mendingan menggunakan hak cipta kalau terkait dengan lagu yang sifatnya benar-benar kayak musiknya kereta api itu ya, gitu. Terpakai kalau hologram sebetulnya mudah Pak Bangun, itu bisa
di itu kok. Ada prosesnya di DJNKI terkait hologram. Nggak jauh beda sama proses pendaftaran merek biasa. Seperti itu Pak Bang. Terus tadi ada lagi siapa ya yang daftar? Tanya. Yang terakhir Mas. Geprek Oh bensu sorry itu ya. kan sudah ada putusannya itu Ya. efektif apa sih Bapak Sebetulnya menilai? Karena proses mungkin saja terjadi pelanggaran-pelanggaran berikutnya yang hampir-hampir mirip gitu. ya, ya memang perkara bensu itu terus terang saya juga nggak setuju. Proses dari beracaranya itu dari pengadilan sampai niaga ya, awalnya dari peradilan niaga sampai ke kasasi. Kasasi udah inkrah. Jadi yang pemilik merek, jadi kan bensu itu sebetulnya bukan ada persamaan cara keseluruhan, tetapi persamaan pada pokoknya itu kan. Jadi beda sebetulnya kalau saya. Tapi kan proses itu punya arti beda. Mereknya tersebut ada beda-beda. Ada yang menganggap merek bensu itu singkatan dari nama Ruben. Kan? Sedangkan satu sisi bukan Ruben, tapi pemilik PT itu, Hari kalau nggak salah. Aku lupa namanya. Terus putusan itu sebetulnya dimenangkan oleh PT punyanya Hari atau saya lupa. Itu sampai kasasi. Tapi yang jadi aneh, begitu putusan itu oleh Dirjen Haki waktu itu dihapuskan. Memang sebetulnya kan Dirjen Haki memang punya kewenangan, tetapi kalau penghapusan berdasarkan kepentingan apa Dirjen Haki menghapuskan merek yang udah berperkara dan menang, terus akhirnya dihapuskan sama Dirjen KI kan. Kemudian sama sama pemilik merek yang memenangkan perkara di Mahkamah Agung tadi berdasarkan kasasi, dia mengajukan gugatan tun. Ternyata gugatannya dikabulkan tuh. Nah, nggak tahu apakah saya nggak ngikutin lagi apakah pendaftaran yang udah ditunkan itu otomatis mereknya dikabulkan lagi, terdaftar lagi di Dirjen KI. Sampai saat ini saya belum melihat merek tersebut apakah pemenangnya itu masih bisa menggunakan atau tidak. Seperti itu. Baik. Itu, Oke, baik. Jika kemudian bisa kita simpulkan dari pertanyaan tadi bahwa pemilik rumah besar kayak TikTok, Shopee itu sebenarnya sudah meminta lisensi kepada calon penjual-penjual yang mau menjual, kira-kira gitu. Tapi mungkin saja tetap ada beberapa yang jebol, tapi kemudian bisa melakukan upaya hukum gugatan secara perdata ataupun hal ini meminta kepada Kementerian Komunikasi dan Digital, Komidi gitu ya, untuk melakukan take down terhadap dugaan barang yang mengandung merek, pelanggaran merek. Kira-kira gitu dari jawaban Pak Heru. Lalu pertanyaan Dr. Bangun tadi, jadi harus mau tidak mau pendaftaran industri itu membutuhkan apa ya, orang teknik yang bisa menggambar tadi, memberikan contoh gambar dari atas, dari bawah, samping, kanan, kiri dan seterusnya, melakukan pembedaan. Lalu suara tadi lebih disarankan agar tidak dipatenkan tapi di hak cipta saja supaya jangkanya semakin lama, dan kira-kira itu. Lalu terkait Mas Nanang itu tadi ya, terus berkembang situasinya, terus berkembang, dan terakhir tidak bisa memastikan ketika sudah juga masuk ke ranah tidak hanya niaga tapi masuk di PT UN, kira-kira gitu. Ini sudah jam 14.43, tinggal 15 menit. Masih ada closing statement dari kedua narasumber. Saya rasa cukup nggih Pak Heru Butioma nggih dari beberapa pertanyaan. Sembari mungkin panitia bisa me-WA ke saya kira-kira nanti biar dipilih 3, apakah langsung diumumkan ketika mau saya tutup atau nanti di grup yang sudah dijadikan grup peserta akan diumumkan siapa-siapa saja dan dikirim kemana saja. Itulah Bapak Ibu yang telah kita laksanakan beberapa ilmu baru mengenai paten dan secara umum mengenai hak atas kekayaan intelektual. Sebagai bentuk kesimpulan akhir, saya memberikan waktu maksimal 3 menit kepada Bapak Ibu narasumber untuk mengakhiri atau closing statement atas
berjalannya kegiatan pada siang menjelang sore hari ini. Saya mulai dari Ibu Tioma dulu. Monggo Ibu. Baik, terima kasih Bapak Dr. Nail. Ya, sebelumnya saya juga mendapatkan ilmu dari Pak Dr. Heru ini. Alhamdulillah bisa ketemu pada hari ini. Untuk closing Terima kasih, Bu. statement, saya mengungkapkan bahwa hak kekayaan intelektual adalah jenis benda imaterial atau tidak berwujud, namun sehingga bukan penjelmaannya yang dilindungi, melainkan daya cipta yang akan dilindungi. Itu perlu digarisbawahi. Jadi bukan perwujudannya, tetapi daya cipta. Itulah HKI. Nah, itu statement saya Pak Dr. Nail. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus yang meriah buat Ibu Tioma. Terima kasih Ibu atas beberapa ilmu yang telah di-share hari ini. Selanjutnya closing statement dari Pak Dr. Heru Sutiono, SHMH CLA. Monggo Bapak. Terima kasih, moderator. Jadi sebetulnya terkait HAKI itu mungkin yang tahun 93 itu memang belum ada namanya mata kuliah HAKI ya. Itu berkembang sampai saat ini sudah menjadi mata kuliah wajib baik S1 bahkan S2 pun juga sudah di kampus-kampus Jakarta dan sekitarnya itu HAKI itu sebagai mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mata kuliah magister hukum ya terutama. Kemudian ini mungkin bisa jadikan himbauan. Jadi untuk proses pendaftaran merek atau yang disebut dengan KI kekayaan intelektual lebih baik menggunakan jasa konsultan HAKI terdaftar karena konsultan HAKI terdaftar dia adalah orang yang punya profesionalitas, dia mempunyai pendidikan selama 3 bulan, kemudian juga dilantik oleh Menteri Hukum dan HAM, proses pendaftarannya legal, jadi beda sama menggunakan biro jasa, kecuali para pemirsa mendaftarkan secara langsung sendiri melalui online yang ada di JNKI boleh, karena prinsipnya adalah setiap orang bisa mendaftarkan secara langsung melalui web. Cuman kendalanya tidak mudah karena kalau terjadi penolakan atau usulan penolakan dan sebagainya, otomatis yang akan bekerja juga nanti kembali lagi larinya ke konsultan. Karena meskipun seorang advokat tidak bisa bekerja karena bidangnya lain, betul-betul meskipun advokat harus mempunyai license sendiri dari namanya konsultan HAKI terdaftar oleh yang dan diangkat oleh Kementerian Hukum dan HAM. Di sini konsultan HAKI itu juga ada namanya sudah dikeluarkan namanya Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2001, ada juga Permenkum Nomor 15 Tahun 2023 itu tentang pendaftaran konsultan KI dan disahkan nanti oleh Menteri Hukum dan HAM license-nya seperti itu. Dan proses pendaftaran sebagai konsultan HAKI itu tidak mudah dan tidak murah juga. Tahun 2020 untuk pendaftaran sebagai konsultan HAKI itu sudah mencapai 40 juta. Mungkin di daerah juga akan berat, tapi memang faktanya seperti itu. Itu terakhir di DJNKI dengan Universitas Indonesia tahun 2020 itu biaya untuk proses pendidikan selama 3 bulan sebagai konsultan HAKI itu biayanya udah mencapai 40 juta ya. Tidak tahu nanti tahun 2025, memang 2005 itu udah mau dicanangkan beberapa universitas yang udah mengajukan ke DJNKI itu udah banyak. Mungkin nanti akan diseleksi DJNKI selanjutnya. Saya kira cukup Mas Nail, itu aja. Baik, terima kasih Bapak Heru atas closing statement-nya. Sebelum saya akhiri, saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dekan, kepada Kantor Hukum Law Firm atas terselenggaranya webinar pada siang hari ini, dan Virbi Paten tentunya.